Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih merasakan manisnya iman serta Islam, dan kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat beliau kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya Yuga Nafiana akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan jihad untuk kemaslahatan umat. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian jihad. Secara etimologi, jihad adalah bentuk isim masdar dari kata jahada, yujahidu, jihadan, mujahadah. Kata jihad ini merupakan derivasi dari kata jahada, yajhadu, jahdan. Bentuk masdarnya adalah al-jahad. Para ulama membedakan makna al-jihad dengan makna al-jahad. Al-jahad berarti tujuan, al-ghayah, sedangkan al-jihad berarti usaha, al-wusq, dan kemampuan, al-taqah. Jahada, mujahadah, jihadan adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan. Keterangan tentang jihad di dalam Al-Quran berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Di dalam Mufradat Al-Quran, Al-Raghib Al-Asfahani menulis al-jahad dan al-juhad berarti kemampuan dan kesulitan. Al-jihad dan al-mujahadah adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan atau al-qital itu sendiri. Kata jihad sebetulnya bersifat lebih umum yang mencakup seseorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, dan lain sebagainya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah. Ada pula ulama yang mendefinisikan bahwa jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, dan pasukan, dan lain sebagainya. Mungkin definisi tersebut merupakan definisi yang lebih tepat daripada definisi-definisi yang sebelumnya, sebab ia mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari jihad, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum jihad menurut mayoritas ulama fikih. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukum jihad adalah fardu kifayah. Meskipun ada sebagian dari mereka atau sebagian yang lain, ulama berpendapat bahwa hukum jihad adalah fardu ain. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, bahwa jihad termasuk ke dalam bab sunnah tatawwu, bukan suatu hal yang diwajibkan. Dalam muktasarnya, Al-Qiraqi menulis, jihad adalah fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka orang lain tidak wajib melakukannya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan maksud perkataan dari Al-Qiraqi tersebut dengan menyatakan, makna fardu kifayah adalah jika tidak dilakukan oleh seorang pun, seluruh manusia akan berdosa. Akan tetapi, jika ada yang melakukannya, kewajiban seluruh manusia yang lain terhadap hal tersebut atau jihad tersebut menjadi gugur. Fardu kifayah ini hampir mirip dengan fardu ain, namun keduanya kemudian menjadi suatu yang berbeda.
fardu kifayah menjadi gugur karena ada sebagian orang yang melakukannya. Sedangkan fardu ain tidak akan gugur jika ada orang lain yang melakukannya. Menurut mayoritas ulama, jihad termasuk ke dalam fardu kifayah. Berbeda dengan pendapat dari Al-Qiraqi, Sa'id Ibnu Al-Musayyad berpendapat bahwa jihad adalah fardu ain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari dan Abu Ayyub Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad dari sahabat berpendapat, ini berdasarkan ayat yang berbunyi, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, serta berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Jihad juga menjadi wajib dilakukan jika pemimpin yang memerintahkannya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, jika kalian diminta untuk berperang, pergilah. Para ulama fikih sepakat bahwa ketika pemimpin memerintahkan seseorang atau kelompok untuk berperang, maka jihad hukumnya adalah fardu ain. Jadi, jihad memiliki hukum fardu kifayah apabila terdapat sebagian orang yang telah melakukannya. Sedangkan jihad menjadi fardu ain apabila orang yang memerintahkan kita adalah seorang pemimpin, maka kita sebagai orang yang di bawah harus taat kepada pemimpin kita. Sami'na wa ata'na. Baik, pada poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jihad. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama, jihad dibagi menjadi dua macam, yaitu jihad akbar atau biasa disebut sebagai jihad besar, kemudian jihad asghar atau biasa disebut dengan jihad kecil. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan jihad akbar terlebih dahulu. Jihad akbar artinya jihad terbesar, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Tujuan dari jihad akbar adalah untuk memperbaiki diri agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, manusia memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, para manusia, dalam Quran Shad ayat 26, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Meski begitu, betapa banyaknya sisi kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu, tindak kekerasan, kasus kejahatan, dan pelanggaran norma susila, mulai dari korupsi hingga pemerkosaan dan jual beli manusia. Semua itu membuktikan bahwa hawa nafsu terlalu mendominasi dalam kehidupan ini, yang mengalahkan fungsi akal itu sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa manusia telah kalah dalam memperjuangkan atau berjuang melawan hawa nafsunya. Begitu beratnya melawan hawa nafsu sehingga Rasulullah SAW menjulukinya sebagai jihad akbar atau jihad terbesar itu sendiri. Para ahli tasawuf menamakan jihad akbar itu mujahadah. Mujahadah adalah istilah yang mereka gunakan untuk menerangkan perbuatan mensucikan batin dari sifat-sifat tercela dengan jalan memperbanyak zikir kepada Allah atau dengan jalan selalu memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat. Yang kedua yakni jihad asghar. Jihad asghar atau jihad kecil yaitu berjuang dengan cara mengangkat senjata atau pedang untuk mempertahankan agama Allah. Hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.
Dengan kata lain, sering disebut sebagai perang fisabilillah, sedangkan dalam kitab-kitab fikih disebut dengan jihad fisabilillah. Para ulama telah sepakat bahwa jihad asghar ini atau perang melawan musuh dengan mengangkat senjata ini hukumnya adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain, kecuali pendapat Abdullah bin Al-Hasan yang mengatakan bahwa hukum jihad adalah tatawwu, sukarela, atau sesuatu yang bukan wajib, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Dalam jihad mengangkat senjata ini, jumhur fuqaha beralasan pada firman Allah dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, yang artinya diwajibkan kepada kamu berperang walaupun itu sesuatu yang kamu benci. Maksud dari ayat ini ialah merupakan perintah Allah yang mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad melawan musuh demi menahan kejelekan mereka terhadap Islam. Az-Zuhri berkata, jihad hukumnya wajib atas setiap orang, baik ia ahli dalam berperang ataupun tidak. Bagi orang yang tidak bisa berperang, ia harus menolong jika ia diminta pertolongan. Ia harus membantu jika ia diminta bantuan. Dan ia harus memaju parang jika dimobilisasi berperang. Namun, jika tidak diperlukan, ia boleh untuk tinggal atau tidak berjihad. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk jihad. Secara semantis, term jihad mengandung arti yang sangat luas. Objek, macam atau bentuknya dalam Al-Quran diungkapkan secara variatif. Dilihat dari keluasan arti tersebut, term jihad bisa dikelompokkan atau dikategorikan kepada term agama yang berdimensi pada ibadah, dakwah, politik atau hukum, teologi, dan tasawuf. Untuk melihat keluasan arti jihad dalam Al-Quran, saya akan mengemukakan bentuk-bentuk jihad di dalam Al-Quran. Yang pertama, jihad dengan Al-Quran. Al-jihad di Al-Quran. Jihad dengan Al-Quran merupakan jihad pertama kali, sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 52, di mana jihad ini sudah dilakukan sejak masa awal Islam, yaitu semenjak wahyu Al-Quran turun pada periode Mekah. Meski bentuk jihad ini merupakan jihad pertama kali yang dilakukan, jihad ini tidak akan pernah hilang dan tidak akan pula berhenti. Bahkan menjadi tanggung jawab setiap orang Islam, ya hingga saat ini. Lantas, bagaimana berjihad dengan Al-Quran? Berjihad dengan Al-Quran yaitu dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkan ajaran Allah, dan memberikan argumentasi yang jelas kepada orang-orang yang masih mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tahu bahwa di dalam Al-Quran terkandung ajaran yang hak, benar, dan lurus. Kaitannya dengan kehebatan Al-Quran sebagai media jihad tidak hanya dari aspek keindahan susunan bahasanya saja yang membuat pendengar merasa hanyut, akan tetapi juga ketidakmampuan penantangnya untuk membuat semisal Al-Quran yang sama dengan Al-Quran meski hanya satu ayat saja. Kembali lagi pada masa periode Makkiyah, pada situasi saat itu, kondisi saat itu, umat Islam masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Sehingga bentuk jihad yang dilakukan bukanlah dengan peperangan, akan tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu. Seperti halnya kisah Umar bin Khattab yang
menyatakan Islam setelah ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Fatimah binti Khattab, yaitu adiknya sendiri. Kemudian yang kedua ialah jihad dengan harta atau al-jihad bi al-amwal. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang jihad dengan harta di jalan Allah itu menunjukkan bahwa ajaran tersebut sangat penting dan memiliki kelebihan dari ajaran lainnya. Pentingnya jihad dengan harta selain untuk kepentingan diri sendiri atau seseorang itu juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bagi pemilik harta diharapkan agar pada dirinya tertanam sifat kedermawanan dan sifat sosial dalam mengurangi penderitaan orang lain, di mana dengan keterlibatan para dermawan dan orang-orang yang berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Berjihad dengan harta memang tidaklah mudah dan amat berat bagi mereka orang yang tidak mengetahui kebaikan dan keutamaannya, maka tidak mungkin mereka mau untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, manusia diajak untuk berpikir terlebih dahulu bahwa ajaran tersebut mempunyai nilai baik bagi mereka yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk berinfak di jalan Allah dan semua jenis taqarrub serta ketaatan. Secara spesifik, menginfakkan harta untuk memerangi musuh dan menggunakannya untuk hal-hal yang dapat menguatkan kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Di dalamnya juga terdapat pemberitahuan tentang akibat meninggalkan perbuatan itu, yaitu berupa kebinasaan dan kehancuran. Kemudian Allah menghubungkan dengan perintah untuk berbuat baik. Ia merupakan tingkatan ketakwaan yang paling tinggi. Dan yang ketiga ialah jihad dengan jiwa raga atau al-jihad bi an-nafs. Penyertaan term al-jihad dengan term an-nafs terulang sebanyak 8 kali dan semuanya terdapat dalam kelompok ayat Madaniyah. Penggabungan atau penyertaan kedua term di atas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk jihad dalam Al-Quran, yaitu jihad dengan menggunakan jiwa raga atau al-jihad bi an-nafs. Penegasan Al-Quran tentang jihad dengan an-nafs selalu didahului dengan perintah jihad dengan harta. Jadi sebenarnya jihad dengan harta dengan jihad dengan jiwa raga itu mempunyai kesinambungan, yang mana jihad dengan harta lebih didahulukan sebelum jihad dengan jiwa raga. Menurut M. Quraish Shihab, kata an-nafs dalam Al-Quran memiliki banyak arti. Ada yang diartikan nyawa, hati, jenis, dan totalitas manusia, atau tempat terpadunya jiwa dan raga, serta segala sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Selanjutnya, menurut Quraish Shihab, dalam konteks jihad tidaklah salah jika dipahami sebagai totalitas manusia, sehingga mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat memisahkan dirinya dari kedua hal tersebut.
Kata nafas dalam sejumlah kata turunannya di dalam Al-Quran digunakan paling tidak dalam dua konteks, yaitu Allah dan manusia. Dalam mempersonifikasikan wujud Allah, Al-Quran menggunakan kata nafas. Maka dalam konteks ini berarti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dalam mempersonifikasikan wujud manusia, Al-Quran juga menggunakan kata nafas. Makna dalam konteks ini diartikan dengan diri atau jiwa raga. Berkaitan dengan perintah jihad ini, maka Al-Quran menggunakannya dalam konteks manusia, yaitu jihad dengan jiwa raga atau diri. Jihad dengan nafas, sebagaimana ditegaskan oleh Quraisy Shihab, lebih tepat diartikan sebagai jihad dengan totalitas manusia. Karena dengan pengertian ini, selain jihad dengan harta atau mal, ada juga jihad dengan an-nafas, jihad dengan pengorbanan jiwa dan raga, yaitu dengan mengorbankan jiwa, raga, indera, tenaga, pemikiran, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan manusia, baik itu fisik maupun non-fisik. Baik, pada poin berikutnya kita akan membahas tentang tujuan jihad. Kira-kira apa saja ya tujuan jihad itu? Adapun di antara tujuan jihad dalam Islam adalah yang pertama, merealisasikan tujuan manusia diciptakan Allah di muka bumi, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah. Yang kedua, menegakkan kalimat Allah dengan niat ikhlas dan bersih dari tendensi lain selain karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, supaya tidak ada fitnah dan agar agama ini hanya milik Allah. Yang keempat, dalam rangka membela kaum muslimin dan menghapus kemusyrikan. Yang kelima, meraih ridha Allah dan cinta Allah. Berjuang di jalan Allah merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, agar manusia menghambakan diri kepada Allah dengan terbebas dari belenggu paganisme dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Kemudian yang ketujuh, merealisasikan maqasid syariah, yaitu dengan rangka menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal, nasab, dan kehormatan. Yang kedelapan, terpeliharanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaslahatan umat. Dan yang kesembilan, terakhir, menegakkan keadilan dan kebenaran serta menyingkirkan penjajah yang zalim yang ingin merampas suatu negara. Dengan demikian, tujuan jihad dalam Islam bisa dilihat dari dua sisi, yaitu tujuan di dalam kehidupan dunia dan tujuan untuk kehidupan akhirat. Adapun tujuan di dunia adalah dalam rangka menegakkan keadilan, menjaga keberlangsungan dakwah dan pendidikan Islam, menjadikan manusia hanya mengabdi kepada Allah, serta menyebarkan keesaan Allah sehingga kalimat Allah tegak di muka bumi ini. Adapun tujuan untuk akhirat adalah dalam rangka meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan Ibnu At-Taimiyah dalam salah satu pernyataannya, bahwa tujuan dari jihad adalah dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan menjadikan agama semuanya hanya untuk Allah. Maksudnya adalah dalam rangka menegakkan agama Allah, bukan dalam rangka memenuhi kepentingan seseorang. Dalam pernyataannya yang lain disebutkan bahwa perang yang disyariatkan adalah jihad. Dan tujuan dari jihad adalah menjadikan semua agama hanya untuk Allah dan menjadikan kalimat Allah menjulang tinggi. Keutamaan jihad. Beberapa keutamaan jihad yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pendapat atau sikap ulama yang menunjukkan tentang keutamaan jihad. Dalil dari Al-Quran.
Yang pertama, jihad merupakan bisnis yang menggiurkan, dosa diampuni, dan jaminannya adalah surga. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 111. Kemudian yang kedua, bagi yang gugur akan mendapatkan banyak kebaikan. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah, surat Ali Imran ayat 169. Dan yang ketiga, senantiasa beruntung dalam setiap keadaan. Maksudnya ialah, bagi seorang mujahid tidak mengenal istilah rugi, kalah dan menang tetap akan dihitung sebagai sebuah keberuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 52. Dan yang keempat, mendapat bantuan dari para malaikat. Sebagaimana beberapa firman Allah dalam konteks perang Badar, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 123. Dalil dari hadis. Yang pertama, jihad merupakan puncak Islam yang paling tinggi. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pokok urusan adalah Islam, yangnya itu sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, jihad termasuk amalan yang paling utama. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan, aku pernah tanyakan kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lebih lanjut, kutanyakan, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini yang berkenaan dengan jihad untuk kemaslahatan umat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Hamdasanillah untuk thalabul ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.